Pastor dan diakon sekalian, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang maha baik, limpah puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Di pagi hari ini kami Engkau kumpulkan di tempat ini untuk memulai rangkaian retreat yang akan kami langsungkan di hari yang kedua ini. Berkatilah kami semua yang terlibat dalam proses ini, dan semoga melalui proses ini kami semakin mengenal Engkau, dan dengan mengenal Engkau kami dikuatkan dalam hidup dan karya pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Waktu selanjutnya diberikan kepada narasumber Pastor Julius, dengan hormat disilakan. Jadi kembali selamat pagi untuk kita semua, dan kita memasuki sesi pertama hari ini. Tadi malam sudah ada pengantar dari Bapak Uskup, dan kita hari ini merenungkan bersama-sama pengenalan yang benar akan Allah menjadi dasar atau fondasi kekudusan hidup dan karya imam. Nah, dalam sejarah Israel sebagai leluhur kita dalam iman, salah satu doa yang diucapkan setiap pagi oleh orang Israel beriman, wajahmu ku cari ya Tuhan, pagi-pagi aku bangun dan mencari wajahmu. Doa ini berabad-abad menjiwai seluruh keyakinan Israel bahwa perjumpaan dengan Tuhan itulah yang akan menentukan perjalanan hidup sepanjang hari. Namun sejarah Israel kemudian menunjukkan tragedi bagaimana para pencari wajah Allah ini kemudian ternyata tidak mengenal Allah. Jadi waktu Allah datang dan tinggal di antara mereka, mereka tidak mengenal Dia. Seluruh Yerusalem terkejut waktu orang-orang asing datang dan ingin mencari Raja Israel yang baru lahir. Ahli kitab, para imam, orang tua-tua, ternyata setelah seumur hidup mereka berdoa, wajahmu ku cari ya Tuhan, dan Tuhan datang, mereka tidak mengenalnya. Malah Paulus kemudian bersaksi, seandainya orang-orang yang berkuasa di Israel, para imam, para ahli kitab, orang tua-tua maupun raja mengenal Dia, mereka tidak sampai menyalibkan Dia. Itu tragedi hubungan manusia dengan Allah. Dan hari ini kita semua diajak berefleksi, kita yang setiap pagi, setiap hari menyerukan nama Tuhan, semestinya kita juga mempunyai gambaran yang jelas, pengenalan yang jelas mengenai Tuhan yang kita sembah setiap pagi, yang tubuhnya kita sambut sebagai nutrisi hidup kita. Apalagi kita sebagai imam, semestinya memiliki pengenalan yang jelas dan kemudian bisa memperkenalkan Allah kepada umat kita. Karena itu, salah satu hal pertama yang pantas kita lakukan adalah masing-masing orang mendesain wajah Allah yang paling familiar untuknya. Tulis saja di buku dengan jelas, inilah Allah yang saya kenal wajahnya.
Dulu om saya dia pelukis, tapi waktu diminta melukis latar belakang altar dengan wajah Tuhan, tubuhnya dia bisa lukis, tapi wajahnya dia tidak bisa. Ternyata dia tidak punya bayangan yang jelas tentang wajah Tuhan. Jadi berusaha kita ungkapkan pengenalan kita dan wajah Tuhan yang paling familiar kalau kita mau melukisnya. Inilah Tuhan yang saya kenal, yang saya cari setiap hari, wajahnya seperti ini. Di Pineleng setiap kali ada ujian kristologi, saya minta mahasiswa bukan hanya menjawab pertanyaan, tapi membuat lukisan tentang wajah Yesus. Ada yang rambutnya cuma 3, seperti kena listrik strom begitu, dan mereka ternyata tidak semua memiliki bayangan tentang wajah Tuhan yang mereka panggil terus setiap hari dalam doa-doa mereka. Silakan Pastor Berry, lukislah wajah Tuhanmu yang engkau kenal dan sapa setiap hari. Jangan seperti ahli kitab di Yerusalem, tidak kenal Tuhan Yesus. 2 murid ke Emmaus juga tidak kenal Tuhan Yesus. Karena seringkali Tuhan lebih kita kenal sebagai konsep, ide, gagasan, pengajaran, tetapi bukan Allah yang hidup dalam hidup kita sehari-hari. Frater Yonas sudah? Sudah. Ya. Jadi mudah-mudahan wajah Tuhan cukup jelas. Nah, dalam pengakuan iman kita, kita mengenal Allah itu Esa. Ya. Allah itu Esa. Itu di Israel dikatakan Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. Allah kita adalah Allah yang Esa. Satu saja Allah kita. Karena itu kalau cuma satu saja tidak kenal, itu namanya kecelakaan. Kalau ada banyak Allah masih boleh pusing. Tapi kalau Allah itu cuma satu dan tidak kenal wajahnya, atau tidak punya gambaran tentang wajah Allah, maka Allah kita kurang jelas tampilannya dalam hidup kita sehari-hari. Dikatakan Allah itu maha kuasa. Dia pencipta langit dan bumi. Ya, maha kuasa. Allah itu benar. Sabdanya benar, dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan tidak berubah sikap serta rencananya. Itu benar. Allah itu adil. Ia menghukum dan membalas, namun tidak sewenang-wenang. Itu namanya adil. Ya. Kalau yang sewenang-wenang itu tidak adil. Jadi dia maha kuasa tetapi berlaku sewenang-wenang, itu tidak adil. Kalau dia menghukum, itu karena mendisiplinkan, mendidik, dan memanggil manusia untuk bertobat. Hukuman adalah panggilan pertobatan. Ya. Bukan balas dendam, ungkapan kemurkaan. Ya. Ada waktunya Allah menunjukkan murkanya, bukan menakut-nakuti, tetapi untuk
merestorasi manusia. Allah itu pengasih. Dia memelihara ciptaannya, ada dekat dan tinggal di tengah umatnya. Allah kita bukan Allah yang jauh. Dia tahu perbuatan baik kita, dia tahu juga dosa-dosa kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Karena dia mengasihi kita, maka dia juga tahu apa yang benar, apa yang tidak benar dalam sepak terjang dari setiap ciptaannya. Ia murah hati, pengampun, dia menebus dan menyelamatkan. Dia itu panjang sabar. Jadi dia tidak akan berdiam diri kalau berhadapan dengan kesalahan, pengkhianatan, bahkan kejahatan manusia. Dia panjang sabar. Itulah pernyataan Allah yang kudus dalam keadaannya sebagai yang unik. Kudus cuma satu, kudus karena dia itu maha kuasa, berbeda dengan semua dewa lain. Dia unik, dia pencipta langit dan bumi. Dia benar, adil, pengasih, murah hati, dan panjang sabar. Itulah letaknya kekudusan Allah. Dan kalau kita juga mau jadi kudus, bisa meniru Allah itu. Punya satu hati, satu pikiran, satu kata. Kesatuan pikiran, kesatuan hati, kesatuan kata dan tindakan itu menjadi indikator kekudusan. Lain di hati, lain di pikiran, lain perbuatan, lain di kata, itu berarti tidak kudus, karena tidak satu. Sabda dapat dipercaya, kata-kata kita dapat diandalkan, dan kita tidak dengan gampang merubah sikap atau merubah rencana seenaknya. Itu berlawanan dengan kekudusan. Kita adil, tidak membiarkan kesalahan. Itu adil, karena kesalahan itu merusak. Lain kali orang ingin tampil baik, ya, supaya citranya bagus, baik, amatus, ya, atau agapitus, begitu. Tetapi kalau orang membiarkan kesalahan, berarti dia membiarkan dosa merasuk. Ya. Karena itu tadi malam diminta supaya kalau kita berbuat dosa jangan tunggu hari Kamis. Cepat mengaku dosa. Karena dosa itu punya daya pembusuk. Kalau orang mulai merasa nyaman dengan dosa, itu berbahaya. Nah begitu, pengasih berarti memelihara ciptaan, ada dekat dan tinggal di tengah umat. Kita semua punya umat yang dipercayakan, entah di lembaga, entah di paroki atau di stasi, maka kekudusan kita, yang lain tadi tidak ada keberatan kan? Ya. Jadi itu pengasih, indikasinya kita tahu care, memelihara, ya. Lain kali orang gila-gila membangun terus-terus, tapi tidak pernah memelihara. Ya. Nah itu menimbulkan pertanyaan, orang ini membangun karena kasih akan umat, akan sesama, atau dia mau membangun untuk apa? Karena care itu adalah salah satu ekspresi kasih, memelihara ciptaan. Juga ada dekat dan tinggal di tengah umat.
kedekatan, kehadiran, tinggal bersama, itu adalah tindakan Allah yang menyelamatkan. Kemudian murah hati, pengampun, menebus, menyelamatkan. Jadi tidak boleh membiarkan kesalahan, kejahatan, tetapi karena dia mengerti, dia paham, dia tahu konsekuensi kesalahan, maka dia menebus, mengampuni dan menyelamatkan. Panjang sabar, tidak menghentikan sabdanya. Jadi jangan membisu, jangan diam-diam saja. Kalau orang salah, ya ditegur. Dan sesudah ditegur, berdamai, maka begitu kita maju bersama. Begitu Allah, panjang sabar dan dia tidak pernah membisu dan membiarkan umat jalan sesuai kehendak masing-masing. Nah, di sini kita kembali lihat bagaimana pengenalan yang benar akan Allah menjadi pondasi kekudusan hidup dan karya imam. Imam, ya, hidupnya adalah imam, adalah nabi, adalah gembala. Itu martabatnya. Imam mempersembahkan ibadat, mempersembahkan kurban. Ya. Ibadat, Pastor Berry tahu apa itu ibadat? Itu liturgi. Liturgi berarti karya untuk kepentingan semua. Dan itulah perbuatan Allah pertama-tama sebelum kita meniru beribadat. Allah melakukan karya penciptaan untuk memberikan hidupnya menjadi hidup kita semua. Ibadat adalah pekerjaan Allah, dan imam yang melakukan karya liturgis, dia mengungkapkan bagaimana Allah berkarya di tengah manusia untuk memberikan apa yang dibutuhkan dan menjadi kepentingan manusia. Kemudian ibadat menjadi kurban. Jadi ibadat Allah itu menjadi kurban. Tidak hanya tinggal karya untuk kepentingan banyak orang, tapi menjadi kurban. Kenapa ibadat beralih menjadi kurban? Karena manusia butuh pengorbanan Allah. Ketika manusia yang diciptakan oleh Tuhan dilengkapi dengan habitat yang menyelamatkan, tidak mendengarkan petunjuk, ketentuan yang menjamin mereka punya hidup, ya malah lebih mendengarkan kata-kata si penyesat, ya, maka upah dosa, upah kesesatan adalah maut. Ya, Tuhan Allah sudah kasih ingat lebih dulu, semua yang lain itu kamu boleh makan, tapi yang ini jangan dimakan, itu bikin mati. Ya. Kalau makan itu mati pasti. Dan Santo Paulus ulang-ulang juga kepada umat di Roma, upah dosa adalah maut. Ya. Jadi karya Allah untuk kehidupan kita terancam maut karena manusia punya kekeliruan. Keliru, menganggap benar apa yang tidak benar, menganggap baik apa yang tidak baik. Karena itu dalam kekeliruan orang takut, orang malu bertemu atau ada di hadirat Allah. Tidak mau lagi mencari wajah Tuhan, karena wajah Tuhan itu menakutkan orang berdosa, membuat orang berdosa malu berdiri di hadirat Tuhan. Masih syukur-syukur kalau takut dan malu sesudah berdosa. Tapi zaman sekarang lain kali sudah berdosa tidak takut juga dan tidak malu. Itu masih jauh lebih jahat dari apa yang terjadi di Taman Eden dulu.
Apalagi yang berdosa itu pastor. Dan dia tidak malu, malah bangga bisa berdosa, mengejek teman lain yang tidak tahu berdosa. Nah, untuk itu, supaya hidup manusia tidak binasa, Allah mencari manusia. Jadi tadi wajahmu ku cari ya Tuhan, sekarang Tuhan Allah cari. Pastor Berry, di manakah engkau? Dan ternyata bersembunyi karena takut dan malu. Tuhan Allah bilang tidak usah takut dan tidak usah malu. Tidak ada alasan untuk takut dan malu di hadirat Allah. Kecuali kamu dua sudah buat apa yang tidak boleh dibuat. Nah, mereka dua dikatakan dalam kitab suci tampil dengan cawat daun. Tapi cawat daun kalau kena sinar matahari siang-siang jadi keriting itu daun. Dan kemaluan terlihat lagi. Jadi daun tidak bisa menutupi kemaluan. Tidak bisa bertahan di panas terik matahari, apalagi panasnya wajah Allah. Karena itu Allah berkurban. Kurban mana yang dibuat? Allah mengambil binatang ciptaannya. Salah satu ciptaannya dikorbankan, diambil kulitnya, dan bilang kepada kedua orang yang malu dan takut itu, pakai ini supaya tidak malu dan tidak takut. Nah, itulah kurban pertama yang dipersembahkan oleh Allah untuk menyelamatkan muka manusia. Diberi pakaian kulit binatang, binatang dibunuh untuk menutupi dosa manusia. Jadi sejak awal dosa itu menuntut darah, kurban, dan itulah perbuatan Allah sendiri. Jadi sebelum kita bawa-bawa sesuatu di hadapan Allah, kurban itu adalah perbuatan Allah sendiri. Jadi kalau Pastor Dami kemudian mengangkat piala dan bilang ini kurban, itu meniru Tuhan Allah. Karena itu imam punya martabat, imam punya tugas adalah mempersembahkan ibadat kurban. Jadi supaya karya Allah itu tetap lestari, khasiatnya, kuasanya hadir setiap hari. Dan itu imam punya tugas untuk melakukan itu agar apa yang menjadi pekerjaan Allah hadir terus dalam segala zaman dan di setiap tempat sampai di Aru. Jadi apa yang dulu dibuat di Taman Eden, karena imam-imam dipilih Allah, diberi tugas, maka itu bisa dialami juga di Dobo. Dan kurban ini kemudian berlanjut sepanjang sejarah, dan dosa juga berlanjut begitu. Jadi bertarung antara dosa dan kasih setia Allah. Dan terakhir kurban yang paling berkhasiat untuk memulihkan keselamatan, Allah sendiri jadi manusia. Itu pengorbanan, korban. Orang Ibrani bilang korban itu sama dengan karib, dia punya akar kata. Karib berarti dekat. Jadi korban itu adalah sesuatu hal barang yang mendekatkan kita satu sama lain. Dan Allah mau mendekatkan dirinya dengan manusia dengan membawa kurban. Untuk mendekatkan manusia dengan dirinya, Allah membawa kurban.
pagi-pagi bilang kepada seluruh umat, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Itu dibuat oleh Allah agar manusia mendekatkan dirinya dengan Tuhan, dan Tuhan sudah mendekatkan dirinya dengan kita. Ya. Korban Kristus, itulah pengorbanan dari pihak Allah untuk kita semua. Dan itu menuntaskan seluruh korban perjanjian lama yang tiap hari dipersembahkan di mezbah di bait Allah. Jutaan hewan sepanjang sejarah, tapi tidak ada hewan yang mampu memurnikan manusia dari tubuh, dari jiwa dan rohnya. Hanya korban Kristus yang memberikan tubuhnya, memberikan hatinya, dan memberikan rohnya untuk membaharui manusia ciptaannya. Itu yang menjadi tugas imam tiap pagi melakukan hal itu, mendekatkan Allah dengan manusia dan membawa manusia dekat dengan Allah. Jadi kalau kita tidak mengenal apa artinya korban, apa artinya ibadat, ya Bapak Uskup bilang, lain kali orang bilang atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini bukan soal sopan santun, tapi soal kekaguman, kagum melihat Allah yang sedemikian itu. Orang seperti itu bisa pandang enteng Tuhan Allah, ya, bisa pandang remeh Tuhan Allah. Tuhan Allah bisa buat kita seperti semut saja. Ya. Ini satu semut ini bikin kotor. Ya. Itu kalau Tuhan Allah mau tunjukkan kuasanya bukan untuk menyelamatkan. Jadi Pastor Engga cuma diikuti seperti dari atas, ya, brudel atau apa begitu, itu semut begitu, lenyaplah si jahat itu. Tapi Tuhan Allah tidak mau melenyapkan si jahat, tapi ingin menyelamatkan. Dan salah satu tugas kita, tugas seorang imam adalah mempersembahkan, merayakan ibadat kurban Allah. Itu luar biasa. Perbuatan Allah diserahkan di tangan kita. Kita dipercaya untuk melakukan itu, supaya manusia mengalami melalui tangan kita Allah mendekatkan dirinya dengan mereka dan membawa mereka kembali bersatu dengan Allah. Kemudian imam adalah seorang nabi. Dia mengenalkan Allah kepada umat. Jadi kalau desain Allah tidak jelas, tanda salib saja tidak jelas, jangan-jangan waktu kuliah dulu, waktu belajar di seminari memang hair terus orang itu. Ya. Kelihatan di situ, tak paham. Dan pemahaman itu kemudian membawa kepada afeksi, kecintaan, cinta akan Tuhan. Karena itu dia mau memperkenalkan Tuhan kepada umat, kepada manusia. Dan itu tugas Nabi, mengenalkan Allah kepada manusia. Dan itu bukan tugas enak, karena orang tidak terlalu menyenangi Allah. Ya. Karena orang merasa Allah itu menghambat kebebasan mereka, membuat mereka tidak bisa berbuat seenaknya. Jadi kalau ada yang mewartakan nama Allah, itu mengancam.
Tetapi Tuhan Allah bilang bukan ancaman, ini keselamatan. Jadi kasih tahu kepada orang di Ninive, bilang kepada Nabi Nuh atau Nuh, kasih tahu kepada orang-orang bahwa kalau begitu terus, bukan saya yang mau membinasakan kamu, tapi kamu membinasakan diri sendiri. Konsekuensi perbuatan-perbuatan seperti itu tadi dibilang upah dosa adalah maut. Jadi kalau membudayakan dosa, merasa nyaman dengan dosa, itu sudah mati pelan-pelan dari dalam orang itu. Wajahnya masih kelihatan berseri, tapi jiwanya rusak, pikirannya rusak, dan seluruh perasaan emosinya rusak. Sehingga dikatakan tadi tidak ada kesatuan antara pikiran, antara kehendak, dan antara kehendak dengan kata perbuatan. Jadi pengenalan akan Allah membuat kita mampu mengintegrasikan kembali seluruh potensi hati kita, baik otaknya, baik hatinya maupun emosinya. Itulah unsur dari jiwa dikatakan dalam kitab suci. Dan ia adalah gembala. Imam itu memimpin kepada kehidupan ilahi. Hidup ilahi berarti hidup dalam kesatuan dengan Allah. Lain kali orang bilang hidup abadi. Hidup abadi itu bukan di surga. Hidup abadi ketika mulai dan terus-terus tidak binasa. Jangan tunggu mati baru masuk hidup abadi, terlambat. Hidup abadi itu dijalani ketika kita mulai dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita mendapatkan hidup ilahi. Berarti hidup kita diabadikan, memang nanti bertumbuh dan berkembang, mencapai kepenuhannya ketika kita berhadapan muka dengan Allah sendiri. Kalau tidak malu dan tidak takut. Kalau malu dan takut, ya tidak sampai berhadapan muka dengan Allah. Nah begitu, pengenalan yang benar akan Allah menjadi pondasi kekudusan hidup dan karya imam, baik dalam merayakan ibadat kurban, dalam mengenalkan Allah melalui pewartaan kita, khotbah, renungan, tulisan di TikTok atau di status atau apa saja. Dan kita berusaha supaya memimpin orang kepada kehidupan dan tidak menyesatkan. Jadi kalau pastor berdusta, itu paling gampang dipercaya oleh orang, karena orang tahu dia tidak akan berdusta. Tapi kalau dia berdusta, umat percaya, tapi dia yang rusak dan umat juga rusak. Nah kemudian kita lihat kita bisa membedakan pengenalan iblis dan pengenalan Yesus yang bisa menuntun kita. Iblis itu kita semua kenal, lain kali berteman juga dengan iblis. Apa yang dibuat oleh iblis? Iblis itu mengetahui dan mengenal Allah, tapi dia tidak mengasihi Allah. Dia tahu dia bisa bicara tentang Allah dengan bagus, malah dia rubah sedikit-sedikit juga, seperti waktu dia mengatakan tentang Tuhan Allah kepada Hawa. Iblis tahu tentang Allah, tetapi tidak mengasihi dia. Mengasihi berarti pada akhirnya hidup dalam persekutuan dengan Allah.
Dia memecah persekutuannya dengan Allah. Dia mengenal Allah tapi tidak taat kepada Allah. Dia ada di hadirat Allah tapi tidak berbakti kepadanya. Dia sebenarnya adalah ciptaan Allah, milik Allah, tapi tidak mau ada dalam kesatuan dengan Dia. Jadi bukan cuma setan dulu yang berbuat begitu, setan sekarang juga tetap sama berbuat begitu. Dan dia berusaha menggiring banyak orang yang tahu tentang Tuhan Allah, yang mengenal Allah, yang ada di hadirat Allah untuk tidak mengasihi Allah, untuk tidak taat kepada Allah, dan untuk tidak mau berbakti kepada Allah. Bisa jadi pastor juga begitu, ya. Itu namanya kesetanan. Beda dengan pengenalan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, "Aku dan Bapa adalah satu." Ya. Jadi pengenalan itu berpuncak dalam persekutuan hidup. Ya. Karena itu perpecahan dibilang ini karya dari iblis, diabolos, pemecah belah. Jadi seringkali juga iblis tidak membiarkan kita, termasuk imam-imam itu, jadi satu dengan Tuhan Allah, jadi satu dalam korps. Karena itu merugikan pamor dari iblis. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes mengingatkan, Yohanes 17, pengenalan akan Allah, dan Dia yang diutus oleh Allah itulah hidup yang kekal. Ya. Jadi pengenalan akan Allah sebenarnya adalah esensi kehidupan kekal. Jadi kenapa dibilang ini pondasi kekudusan? Karena ini mempersatukan kita dengan Allah sendiri. Dalam doa juru selamat itu Tuhan Yesus bilang, segala milikmu adalah milikku. Bapa dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dan aku juga mau supaya mereka semua ada dalam kita. Dan untuk itu aku sudah mengenalkan namamu kepada mereka. Jadi berbeda dengan iblis. Iblis ingin memisahkan manusia dari Allah. Tetapi sang korban itu yang dikirim oleh Allah, dia memulihkan persekutuan manusia dengan Allah. Itulah pengenalan Yesus. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak berkenan menyatakannya. Begitu Tuhan Yesus bilang. Dan apa yang aku lihat pada Bapa, Bapa mengerjakan itu juga yang aku kerjakan. Karena itu Tuhan Yesus disebut Imam Agung. Dialah pelaksana korban dari Allah. Apa yang aku dengar dari Bapa, itulah yang kusampaikan. Ya. Jadi tidak ada dusta. Ya. Kalau iblis menyampaikan sesuatu tapi yang bukan berasal dari Allah, itu menyesatkan. Aku dan Bapa adalah satu.
Aku telah menyatakan namamu kepada dunia atau kepada mereka. Nah, begitu kita juga sebagai imam bisa main cengek. Masih ingat apa itu cengek? Main tali lompat kaki kiri kaki kanan begitu dari sebelah kiri ke sebelah kanan, ya. Lain kali ya berdiri lebih dekat dengan iblis, kemudian berbalik kepada Tuhan Yesus. Tapi itu tidak stabil, ya. Kalau bisa membawa keuntungan atau kenyamanan, orang bilang ya bagus juga sekali-sekali berteman dengan iblis, ya. Karena jurus iblis itu membawa nikmat, membawa keuntungan. Nah, refleksi ini kenapa begitu mendesak untuk kita? Karena bukan cuma dulu di Israel, tapi sekarang juga di negeri ini ada banyak agama, tapi tanpa pengenalan yang benar akan Allah. Jadi tugas kita bukan meratapi tragedi itu, tapi tadi dikatakan kita merayakan kurban Allah, membawa supaya Allah dekat. Kita memperkenalkan Allah yang benar, dan kita tetap bertugas di tengah situasi itu menuntun orang kepada kebenaran. Ada hal-hal lain yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, lobi, diplomasi, sogok, atau selem. Tuhan Yesus bilang, yang jenis-jenis seperti itu tidak bisa tanpa doa dan puasa. Jadi korban kita bukan terbatas pada sakramen Ekaristi yang dirayakan di dalam gereja, tapi kemudian itu mengutus kita keluar gereja, ya. Di seluruh negeri ini tidak ada lagi kebenaran, kesetiaan, dan pengenalan akan Allah. Semua hoax. Jadi kalau lihat YouTube, lihat apa lagi? Tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan seluruh otak bisa sesat. Ya. Saya tanya kepada duta waktu di bandara di Ambon, saya bilang ada satu video yang mengatakan Paus Leo ke-14 telah, ya, mengambil tindakan yang menghapus tradisi 1000 tahun dalam gereja Katolik. Tidak tahu itu betul atau tidak betul, ya. Menyangkut Bank Vatikan, menyangkut Dewan Kardinal, menyangkut segala hal, ya. Dengan alasan-alasan Tuhan Yesus yang menjadi andalan kita, ya. Bukan diplomasi politis, bukan uang, tetapi Yesuslah yang menjadi andalan kita. Begitu. Itu berita-berita yang disiarkan dan itu merasuk ke seluruh otak manusia di mana saja. Sehingga ini urgen karena di seluruh negeri ini lain kali kebenaran tidak jelas lagi. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Kesetiaan juga sama nasibnya dan pengenalan akan Allah juga sama. Sebaliknya yang ada ialah sumpah palsu, kebohongan, pembunuhan, pencurian, cabul, pembantaian, balas dendam, darah ganti darah.
Itu bukan cuma zaman dahulu kala, pada zaman Baheula, tapi di zaman sekarang juga tetap berlangsung itu. Demikian juga pelecehan terhadap perjanjian. Ya. Bukan hanya janji dengan Tuhan, janji dengan sesama juga begitu. Ya. Suami istri, pegawai, ada angkat tangan, swear, bersumpah. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa, raga kami. Ada janji betul itu. Begitu juga kita para imam, lain kali lupa bahwa kita pernah berjanji juga. Ya. Janji baptis kita, berjanji, apakah saudara menyangkal setan? Ya. Dan semua perbuatan-perbuatannya, kesia-siaannya, ya. Begitu. Dan janji-janji lain. Nah, dalam konteks itu, perjanjian lama khususnya memberi kesaksian, Allah menggugat para imam yang tidak setia. Mereka bukannya menunaikan perutusan, mengajarkan rancangan dan perintah Allah kepada Israel, ya, mereka terbuai dalam ketidakpedulian bahkan penolakan akan rencana dan perintah Allah. Bibir mereka yang seharusnya menjaga bergaungnya pengenalan akan Allah sekarang terkatup dan membisu, sehingga seluruh umat mengalami ketiadaan pengenalan akan Allah. Inilah pokok tuduhan keras dari Nabi Hosea terhadap imam-imam waktu itu. Ya. Hai imam, terhadap engkaulah pengaduan itu. Umatku binasa karena tidak memiliki pengenalan akan Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolakmu menjadi imamku. Jadi kenapa ditolak? Karena dia tidak hidup sesuai martabatnya dan tidak berlaku sesuai perutusannya. Maka tidak ada faedah. Malah Tuhan Yesus tanya, kalau garam menjadi tawar, apa dia punya guna garam kalau tawar? Ya. Tak berguna. Dengan apa diasinkan lagi? Tidak bisa diasinkan. Karena itu, refleksi ini mengajak kita semua supaya melihat betapa delicate kita punya perutusan dan kita punya status hidup. Karena ini adalah orang-orang istimewa, dipanggil oleh Allah, diperlengkapi dengan anugerah-anugerah khusus untuk bisa tampil atas nama Allah. Dan kalau itu tidak jadi, maka Nabi Hosea bilang ada tuduhan berat terhadap para imam di Israel waktu itu. Terhadap engkaulah pengaduan itu. Umatku binasa tidak memiliki pengenalan akan Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolakmu menjadi imamku. Harap kita semua tidak takut, ya. Tetapi kita melihat bahwa kita bisa juga ditolak oleh Allah. Dan ini bukan fenomena dahulu saja.
Ternyata ini adalah fenomena sepanjang masa. Paulus dulu bilang, ada banyak orang yang sibuk dengan hal-hal yang tak berfaedah atau tak berguna. Ya. Memang sibuk kelihatan, tetapi apakah itu kesibukannya yang seharusnya? Ada banyak kegiatan, ritual, dan praktik keagamaan menandai kehidupan masyarakat di zaman ini. Dari kantor sampai di pantai, di gunung, di mana lagi, semua ibadat bergema. Jadi semestinya dengan semua itu, manusia terbantu mendapat pengenalan akan Allah yang benar dan kehendak serta rancangannya, sehingga manusia dapat hidup damai, saling mengasihi dan berbahagia. Jadi kalau ibadat-ibadat menjamur di mana-mana, retret menjamur di mana-mana, sampai anggota parlemen, anggota apalagi kabinet, semua pakai retret lagi. Ya. Tapi itu diejek oleh, siapa itu pengejek yang terkenal ini? Ya, Rocky Gerung. Ya, dia bilang waktu itu kan mereka hanya dibina fisik saja, bukan mental, dan otaknya sama saja sesudah itu, dia bilang. Ya. Nyatanya ada banyak kegiatan keagamaan bukan memberi pengenalan yang benar akan Allah yang benar, sebaliknya menyebarkan kekeliruan dan mendorong perilaku yang bertentangan dengan perintah dan rancangan Allah sendiri. Ya. Itu bukan dugaan, itu kenyataan bahwa banyak perkumpulan-perkumpulan ibadat, perkumpulan-perkumpulan keagamaan yang kemudian membawa justru bencana di sekitar. Akibatnya atas nama Allah, orang meneror atau menteror, menganiaya, bahkan membunuh sesamanya, saudaranya, atau malah orang tuanya sendiri, dan ia menyangka telah melakukan bakti kepada Allah. Ini benar-benar sesat. Dan yang menyesatkan itu pengkhotbah. Bukan disesatkan oleh iblis in persona, tapi disesatkan oleh orang yang bermental iblis, berpikiran iblis, berhati iblis, bermulut iblis, dan berkelakuan iblis. Mar pakai toga, nih tahu toga pastor atau toga apa, pokoknya pakai toga. Orang dulu bilang ini domba berbulu atau serigala berbulu domba. Nah, itu yang terjadi. Kenapa refleksi tentang pengenalan akan Allah itu menjadi kemudian sangat urgen, supaya jangan melakukan kejahatan atas nama Allah. Jangan pakai tipu-tipu atas nama Allah. Jangan kita mencari keuntungan atas nama Allah dan merugikan orang lain atas nama Allah. Malah banyak ibadat dikatakan menimbulkan keengganan berpikir dan lemahnya internalisasi dari yang kudus, Injil, membuat manusia termasuk para imam hidup sebagai mesin konsumsi saja. Ya. Mengkonsumsi semua produksi paling terakhir, ya. Karena propaganda, publikasi, reklame, ya. Seolah-olah pikiran tidak berfungsi bagus. Ya.
bukan tidak berfungsi bagus, enggan berpikir. Ya. Diseret saja oleh mental dunia ini. Malah dikatakan berkembangnya ateisme praksis dan horizon hidup sekuler yang menguasai banyak orang, mengarahkan kehendak dan hati mereka di bawah tuntunan ilmu dan teknologi untuk mengkonsumsi barang-barang dunia ini dan berujung pada penolakan akan Allah sendiri dan ketidakpedulian akan sesama dan lingkungan hidup bersama. Ateisme praktis. Rajin beribadat, ya, pakai baju ibadat, tapi kelakuan tak beribadah. Ibadah tadi sudah dibilang ini melakukan sesuatu untuk kepentingan banyak orang, malah berkorban. Tapi kalau lebih condong mengorbankan orang lain, itu bukan ibadah. Disinyalir ada sejumlah imam menenggelamkan diri dalam kesibukan dan kesenangan serta nikmat dunia ini. Mereka berlari dan tidak terbendung menuju kebinasaan. Tampaknya mereka hidup tanpa mengingat Allah dan tidak mengasihi Allah lagi. Ya, harap bukan yang kita di sini, tapi ada yang begitu. Dan kalau lihat teman begitu dicegat dengan cepat, langsung dikoreksi, langsung ditegur, bilang kalau ngana bikin begitu itu namanya cari mati. Ya. Mau mati. Ya. Jadi Tuhan Allah bilang kalau ngana bikin begini, itu cari mati dia punya nama. Dan orang yang mengasihi dia tidak akan membiarkan saudaranya mati. Mereka tidak lagi mendengarkan sabda Putra Allah, bahkan sering mengkhianatinya. Demikian Kristus yang hadir dalam Ekaristi, tak mereka acukan, ditinggalkan sendirian di tabernakel, bahkan dihinakan dengan sakrilegi dan perlakuan yang sembarangan. Ya. Sembarangan. Ya. Jadi kalau Bapak Uskup tadi malam bilang lain kali kita terlalu sembarangan, itu seperti tidak mengenal Allah dengan benar. Ya. Ada satu pastor tua di Italia, dia bilang jangan pernah angkat hosti dengan satu tangan. Dia bilang itu terlalu besar itu untuk diangkat dengan satu tangan. Anugerah yang besar itu dia bilang seharusnya ditatang dengan dua tangan. Bukan karena berat, tapi dia bilang ini mengungkapkan kita paham bahwa ini anugerah yang besar yang membuat kita menerimanya dengan dua tangan, bukan dengan dua jari saja jepit dan tunjung. Inilah tubuhku. Kalau perlu pakai kelingking karena kecil sekali itu hosti itu. Kalau tidak paham, tentu boleh saja buat begitu. Tapi kalau kita paham, sulit dimengerti kalau buat seperti itu. Orang yang paham. Karena itu para nabi yang menjadi salah satu martabat dari imam, melihat para pilihan kurang mengenal, kurang percaya, kurang setia, dan tidak taat. Ada yang berkhianat, melupakan perjanjian, dan meninggalkan Allah. Mereka tidak percaya kepada Allah, mencari andalan lain dengan menyembah berhala, berzina. Ada berhala religius, berhala politik, berhala ekonomi, dan berhala budaya. Ada yang bilang berhala di zaman sekarang, berhala hedonis, sihir, tenung,
dan ketidaktaatan. Ya. Jadi ternyata ketidaktaatan juga itu salah satu bentuk berhala. Ya. Berarti menyembah pikiran sendiri, menyembah keinginan sendiri, mendewakan pendapat sendiri, mendewakan perasaan sendiri. Berhala. Karena itu tanpa pengenalan, ibadat merosot menjadi verbalisme dan ritualisme magis dan sihir saja. Menyihir orang dengan suara bagus, menyihir orang dengan suara lantang, menyihir orang dengan khotbah-khotbah yang menghiburkan, ya, dan tidak pernah menegur. Ya. Itu namanya sihir. Hanya bilang kata-kata yang enak didengar, yang orang suka dengar, yang orang mau dengar, sesuai dengan kebutuhan pasar, permintaan pasar, harapan pasar. Kita bukan penjual, tetapi pembawa berita. Tidak jual obat, tapi membawa berita yang menyelamatkan orang-orang berdosa. Tanpa muara komitmen dan perubahan hidup untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus dan Bapa dalam Roh Kudus, aku tetap hidup dalam Kristus dan tidak pernah hidup dalam diriku. Ya, itu Paulus bilang, yang hidup sekarang bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dengan banyak ibadat, banyak kegiatan kerohanian, manusia jalan di tempat saja dengan keduniawiannya dan tidak ada langkah maju progres kerohanian siara menuju surga. Ya. Makin banyak ibadat, makin banyak penjahat. Ya. Menurut orang, penghuni lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan tidak pernah surut. Ya. Padahal pastor makin banyak, pengkhotbah makin banyak, pendakwah makin banyak, pewarta Injil makin banyak, tapi penjara tidak pernah kekurangan penghuni. Ingin tahu betul, tapi orang bilang begitu. Dan penghuninya bukan cuma orang dari kolong jembatan, malah ada pengkhotbah. Harap tidak ada pastor. Atau ada. Kita doakan supaya jangan sampai. Ya. Dalam keadaan seperti itu, kita lihat di masyarakat kita ada apa? Berkembang tendensi untuk memperbanyak hukum dan aturan untuk menjerat para pelaku kejahatan. Di semua bidang muncul pelbagai produk undang-undang, hukum dan aturan. Banyak sekali. Aturan satu belum dipelajari, muncul aturan lain. Akibatnya, anggota masyarakat bukan berlomba mengembangkan cinta akan kebenaran, keadilan, dan kebaikan, malahan sibuk dengan usaha mencari jalan tikus sebagai terobosan untuk menghindar dan melepaskan diri dari jerat hukum. Itu dia punya tendensi. Orang merasa bangga bukan karena menjadi orang baik dan benar, serta bermartabat, tetapi terlebih karena dapat membebaskan diri atau membantu pelaku kejahatan luput dari jerat hukum. Menjadi orang benar, adil dan baik bukanlah kebanggaan dalam masyarakat.
orang lebih merasa bangga menjadi penerobos yang lihai, licin, licik, berani, berkuasa, dan ditakuti. Karena itu, pengudusan umat membutuhkan bukan saja pengajar hukum Allah, tetapi para pelaku yang memenuhi hukum Allah dalam hidup yang nyata. Pemimpin yang tidak hanya mengandalkan kuasa berdasar surat keputusan atau SK dan sumpah jabatan serta janji tabisan, bukan juga karena kemampuan mempengaruhi orang di sekitar, tetapi yang dapat menuntun orang sekitar dengan contoh dan teladan dalam praktik hidup yang jujur, setia, dan sederhana. Kalau setia mungkin masih gampang sekarang, yang sederhana menjadi lebih susah dari setia. Belum selesai dia punya bagian tragis. Kebanggaan dalam imamat yang menawan dan yang nyaman. Ada pelbagai harapan dan tuntutan serta kebutuhan dari umat. Ya, umat butuh imam. Lain kali di seminari kata-kata itu sering diucapkan, umat butuh imam. Jadi biar karak-karak orang bilang, sudah, yang penting dia imam. Ya. Salah-salah umat butuh, kebutuhan pasar. Arus mode, budaya, dan semangat hidup dalam masyarakat juga membuat imam merasa nyaman dan menjadi menawan. Tidak ada acara yang dianggap lengkap dan bergensi kalau pastor tidak ada. Biar cuma acara garuk, sakit gatal-gatal, kalau pastor ada, nah itu bergensi namanya. Yang lain kata sudah mau mati di bawah kolong jembatan, tidak ada satupun yang besuk. Tapi yang lain baru sakit ingus, ada 3 pastor datang berdoa di situ. Sembuhkanlah dia dari sakit ingus. Dan berilah dia pernapasan yang segar. Nanti susun doa bagus untuk begitu. Pelbagai pemahaman mengenai imamat, identitas dan tugas perutusan imam. Ada beda-beda, orang lain imam itu begini, jadi pluralitas pemahaman imamat dan citra imam. Itu membuat ya banyak imam juga merasa nyaman. Kalau tidak seperti itu, dia bilang imam bukan cuma begitu, imam juga bisa begini. Imam juga bisa begini. Jadi ada macam-macam pemahaman mengenai identitas, tugas perutusan, dan citra dari imam itu sendiri. Kalau tidak lulus di citra satu, dia bilang kita lolos di citra ini. Pelawak porno, itu boleh. Kalau berkhotbah bagus, dia bilang kita tidak bisa. Maka kalau lawak begitu, bisa. Dan dia mengkoleksi semua cerita porno, sudah ditulis, supaya tiap kali dalam perkumpulan, dia yang berol. Jadi berhentilah menjadikan hal-hal porno sebagai lelucon atau lawakan. Karena Lukas bilang, orang berbicara dari kepenuhan hatinya. Kenapa kalau tidak ada di hati, tidak ada di pikiran, bisa keluar? Oh, dia bilang nyana itu cuma di mulut saja. Kemudian pembinaan iman semakin
bercorak populer untuk menjawab kebutuhan. Ya. Jadi mesti disesuaikan dengan tuntutan zaman. Ya. Karena itu penyesuaian lain kali bukan cuma penyesuaian, justru mencabut ya dari esensi, martabat dan perutusan imam itu. Imamat menjadi karir eklesiastik, salah satu bidang untuk meniti karir. Nah, itu yang bikin rusak gereja di Eropa. Jadi kita ada satu buku tebal yang judulnya Anti-Klerikal. Ya. Yang anti-klerikal itu orang-orang yang sangat mencintai gereja. Dan mereka merasa bahwa perilaku, perihidup, cara hidup para imam ini itu merugikan misi gereja. Menjadi karir, meniti karir, demi karir, ya lain kali diabaikan care untuk umat, care untuk para calon imam, care untuk para penerima sakramen-sakramen. Sudah, yang penting so angkat tangan Bapak Uskup sekuat itu. Jadi tidak disiapkan dengan benar. Tadi malam Bapak Uskup sudah bilang, ya, dia tidak mengerti juga ada bilang apa. Ya. Tapi yang penting sudah dipoto dan diupload begitu sekuat itu. Baru bilang, sudah, so terima krisma kalau begitu. Nah karena itu, resikonya adalah bahwa para imam tertawan dalam kenyamanan, menjadi tawanan, kenyamanan. Memudarnya kesadaran akan hadirat Allah dalam spasi waktu dan ruang hidup manusia. Ya. Orang tergoda untuk bertindak seolah-olah Allah tidak ada. Ya. Dengan batang hidung ke atas, ya, menurut pemazmur, Mazmur 10 bilang, Allah tidak ada. Dia tidak akan peduli, dia tidak akan menghukum. Ya. Dinamika pembusukan, ketidaktaatan dan ketidaksetiaan. Sakrilegi semakin kurang disadari, salah dan dosa menjadi hal biasa. Orang bilang kita ini kan manusia biasa, hobinya bikin dosa. Ya. Kalau nyandak bikin dosa seperti kurang manusiawi. Padahal yang bikin dosa itu adalah manusia yang tidak benar. Ya. Ini malah mengejek orang yang tidak pernah bikin dosa. Ya. Ini kurang manusiawi. Kalau begitu Tuhan Yesus tidak usah datang untuk menebus. Karena kalau makin berdosa makin bagus. Dan kuatnya arus atau atmosfer dalam spirit Babel. Babel dalam norma, Babel dalam aturan. Sehingga orang dengan gampang jadi cabul, matre, melakukan kekejian, kesombongan, kebohongan, mabuk kuasa, cari nama, cari muka. Ya. Kalau semua cari muka, ya berlomba-lomba membabel itu. Ya. Gereja dan imam tertawan dan hanyut dalam arus budaya populer, menyesuaikan diri dengan mental dan spirit dunia ini. Itu menurut Santo Paulus. Tapi sedap kalau ikut spirit dunia. Ya. Itu namanya godaan.
yang menggiurkan, malah menghanyutkan, malah menyeret. Jadi apa boleh buat? Yang mesti dibuat adalah kembali kepada Allah yang memulai semuanya. Pastor Berry maukah kembali kepada Allah? Mau, ya. Itu mesti. Ya. Dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Itu Paulus bilang di Athena dulu. Ya. Tapi orang-orang yang bermental dunia, mereka bilang, lain kali saja orang dengar khotbah seperti itu. Ya. Allah titik tolak pemahaman imamat, identitas dan perutusan imam. Imamat adalah panggilan dan pilihan Allah. Allah memilih dan mengutus imam sesuai dengan hatinya. Jadi Allah tidak melihat siapa yang mampu, siapa yang suka, siapa yang berbakat, tapi Allah melihat mana orang baik dan benar. Kemampuan Tuhan Allah bilang kita bisa kasih. Ya. Justru dalam kelemahan manusiawi, kuasa Allah menjadi nyata. Dulu Yeremia bilang kita masih terlalu muda untuk jadi nabi. Ya. Yesaya bilang saya ini kasihan hidup di antara masyarakat yang najis bibir, dan kita juga rupanya mulai najis seperti semua yang lain. Ya. Tuhan Allah bilang kalau cuma soal kenajisan gampang dipermak. Ya. Jadi imamat adalah panggilan dan pilihan Allah. Allah memilih dan mengutus imam sesuai dengan hatinya. Allah melihat hati, tidak lihat raport saja, ya. Tidak lihat track record saja, karena itu bisa dimanipulasi. Ya. Tapi hati orang siapa tahu? Cuma Tuhan Allah yang tahu. Refleksi mengenai imamat, identitas dan tugas perutusan imam bertolak dari pengenalan akan siapa Allah yang memilih dan apa yang menjadi kehendaknya. Karena itu dibilang pengenalan yang benar akan Allah menjadi pondasi dari hidup dan perutusan imam. Karena Tuhan Allah yang pilih, Tuhan Allah yang menentukan, Tuhan Allah yang mengutus. Disinilah letaknya primatsia atau primat kehendak Allah atas keinginan, kebutuhan, dan tuntutan pasar dunia. Tentu tidak menutup mata terhadap tuntutan pasar, terhadap harapan, ya. Tapi semua itu harus berputar-putar seperti tikus di sekeliling tiang utama, porosnya adalah kehendak Allah sendiri. Ya. Jadi seluruh harapan dunia, kehendak pasar, ya, cita-cita, keinginan manusia, dia harus berputar-putar di sekitar kehendak Allah agar berbau kehendak Allah. Ya. Jadi tuntutan pasar itu harus dijiwai oleh kehendak Allah. Keinginan setiap orang perlu tunduk kepada kehendak Allah, maka keselamatan menjadi bagian dari dunia ini. Atau Tuhan Allah yang harus menyesuaikan dengan kehendak manusia. Kalau caranya Tuhan Allah bisa menyesuaikan, gampang itu. Tapi poinnya itu tidak bisa dinego. Ya.
Karena itu kita lihat imamat menurut kehendak hati Allah adalah profesi pengudusan nama Allah, pengudusan pribadi manusia, pengudusan komunitas, pengudusan suku, pengudusan seluruh bangsa dan umat manusia serta seluruh alam ciptaan. Jadi ada banyak tugas yang bagus, yang penting, yang mendesak. Tidak akan menjadi pengangguran kalau jadi pastor. Jadi pertama yang dikuduskan adalah nama Tuhan. Orang bilang dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu, terpujilah namamu. Kalau di gereja itu sudah jadi. Hampir tiap hari, tiap minggu nama Tuhan dikuduskan, nama Tuhan dipuji. Pakai gloria lagi, bahasa Latin. Yang belum kudus itu di luar perayaan sakramen. Ya. Nama Allah. Kenapa belum kudus? Karena tadi dibilang kuasanya tidak diakui. Kasihnya tidak diterima, kesabarannya tidak ditiru, keadilannya apalagi tidak disukai. Nah, kalau keadilan Allah tidak disukai dalam hidup nyata, itu namanya nama Allah terpuji di gereja, tapi dinistakan di dalam hidup nyata. Kemudian pribadi manusia, jadi pengudusan pribadi manusia, termasuk pribadi kita semua sebagai imam. Kitalah yang menjadi ujung tombak pengudusan pribadi manusia. Karena itu dibilang imamat ministerial, imamat para pelayan. Melayani apa? Melayani pengudusan umat manusia. Karena dalam gereja selalu diungkapkan bahwa seluruh gereja, seluruh umat beriman adalah umat Allah dengan martabat imamat rajani. Dan bagaimana umat bisa buat martabat itu menjadi sungguh martabat hidup mereka, dan hidup mereka sungguh menjadi persembahan yang harum mewangi kepada Allah. Itulah tugas kita sebagai para imam minister, pelayan. Jadi kalau umat jadi kacau, keluarga-keluarga jadi kacau, itu bukan persembahan yang harum mewangi bagi kemuliaan nama Allah. Jadi tadi malam Bapak Uskup menekankan itu katekese, persiapan, pendampingan. Dan itu tugas utama dari kita semua, bagaimana mendampingi umat supaya bisa mampu menjalankan martabat mereka sebagai bangsa yang kudus, umat pilihan Allah dengan martabat imamat rajani. Begitu juga komunitas, suku, dan bangsa-bangsa. Jadi dalam perayaan Ekaristi selalu didoakan seluruh dunia. Ya, lain kali kita bilang seluruh dunia, tapi tidak terlalu konkret dunia itu apa itu. Ya.
Dunia berarti mulai dari sekitar kita saja, meluas terus sampai yang kita tidak ketahui. Karena itu pengetahuan itu penting. Ya. Jadi kalau misalnya kita berdoa dalam Ekaristi untuk seluruh dunia, maka akan menjadi lebih hidup kalau kita punya pengetahuan, kesadaran, horizon yang jelas tentang keadaan dunia ini. Paus Yohanes Paulus II, dia punya peta doa. Peta doa di kamarnya, itu ditulis, di Indonesia ada ini, di Malaysia ada ini, di Israel ada ini, di sana ada ini, ada yang jadi begini, ada jadi ini. Dan saya akan berdoa khusus untuk Indonesia hari Selasa, berdoa untuk orang Israel hari Rabu. Dan itu peta doanya itu membuat dunia itu memang nyata dan sungguh konkret. Nah begitu juga imam akan menjadi lebih hidup doanya, lebih konkret doanya kalau dia tahu di stasi ini ada ini, di wilayah rohani ini ada ini, ya, di sana ada ini, di sana ada ini, dan pagi ini saya akan berdoa untuk orang di stasi sana. Besok saya akan doakan mereka yang di sana. Jadi seluruh pergumulan hidup itu menjadi justru bingkai dari doa kita. Kita tidak berdoa dalam vakum. Jadi kalau kita mau menguduskan komunitas, suku dan bangsa, maka kesadaran, pengetahuan akan situasi di sekitar kita itu akan membuat kita berdoa dengan sungguh-sungguh membawa seluruh komunitas, suku, bangsa manusia dalam kurban yang kita rayakan atas nama Allah. Kalau uang bisa terbatas, kalau nasihat bisa terbatas, tapi doa kita, orang bilang jangan pelit, jangan skakar, jangan kikir, karena doa itu menembus langit. Sampai di surga dia bisa pergi, di kubur pun dia bisa masuk, di api penyucian bisa, di otak manusia, di hati manusia, doa kita bisa bekerja. Dan itulah tugas imam, mendoakan. Kalau tidak mampu melawan setan, bersilat ya berdoa. Dan dengan cara begitu, kita menguduskan komunitas kita, suku kita, bangsa kita. Dan siapa saja yang mempersatukan harapan mereka, pergumulan hidup mereka dalam doa-doa kita. Doa kita tidak akan menjadi tawar kalau kita tahu, kita sadar, kita ingat siapa yang ingin menyatukan pengharapan pergumulan hidup mereka dengan doa dan kurban Ekaristi yang kita rayakan. Begitu juga alam ciptaan dikatakan dikuduskan, ya, dipelihara, ya, dengan adil, dengan benar, sehingga ditanami pohon, ya. Itu namanya care, peduli. Hasilnya mungkin akan menjadi berkat juga, tapi ini dalam rangka memelihara alam ciptaan. Nah begitu, imamat menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak nenek, kehendak siapa-siapa. Nenek juga harus tunduk kepada kehendak Allah. Siapapun, kalau mau supaya imam kita kudus, maka kita harus mengenal apa yang menjadi kehendak Allah. Imamat, hieros yang kudus, tugas atau tanggung jawab atas segala sesuatu yang kudus, tanggung jawab istimewa dulu oleh Harun dan anak-anaknya, ya. Sekarang jadi tanggung jawab kita.
Kita bukan anak Harun, bukan cucu Harun. Kita adalah imam-imam menurut tata Melkisedek, dipilih oleh Allah, bukan berdasar darah, bukan berdasar keturunan, bukan berdasar suku, tapi berdasarkan kehendaknya yang mengenal hati kita semua. Imamat ini membuat kita bertindak dalam upacara persembahan, acara keagamaan, termasuk melayani bait Allah. Bait Allah itu bukan di Yerusalem. Bait Allah sekarang adalah tubuh manusia sendiri. Jadi melayani bait Allah itu oma yang datang, dia itu bait Allah. Tante yang datang, dia itu bait Allah. Om yang datang, dia itu bait Allah. Dalam antropologi biblis dibilang manusia itu adalah miniatur bait Allah. Badannya, tubuhnya itulah seluruh bagian luar. Tempat di mana orang berkumpul, berinteraksi. Kemudian jiwanya itulah ruang suci, di mana ada mana, ada menorah, dan ada altar pedupaan. Dan rohnya itulah ruang maha kudus, di mana roh Allah berdiam. Bait Roh Kudus. Itu manusia. Jadi kalau memelihara bait Allah bukan berarti kita pergi ke Yerusalem, di sisi tembok barat dan menangis-menangis di situ. Boleh menangis, tapi bukan itu tugas utama kita. Nanti siara pergi menangis, di tembok ratapan. Tapi yang tidak boleh tidak menangisi kalau ada orang berdosa. Itu yang kita mesti rawat, bait Allah yang hidup. Umat kita, teman kita, keluarga kita, sahabat kita, mereka itulah tempat kediaman Allah, gambar kehadiran Allah di depan mata kita. Mengalami hadirat Allah, kita Allah bertindak supaya kamu tahu aku adalah Tuhan, penguasa, pemilik, dan pemelihara para pilihanku. Dan imamat kita adalah imamat Tuhan Yesus sendiri. Dialah Mesias menurut tata Melkisedek, bukan lagi dalam upacara ritual, tetapi persembahan seluruh diri dan pribadi kita. Yang di gereja itu sakramennya. Tapi sakramen selesai, dibilang pergilah, kita diutus. Maka seluruh perayaan Ekaristi akan bermuara, mengalir seperti air yang dilihat oleh Yehezkiel, mengalir dari pintu bait Allah, dan itu membawa hidup di mana saja dia lewat. Bukan membawa kekeringan, membawa kelayuan, tapi membawa hidup. Dan kemudian imamat kita berhubungan dengan gereja sebagai tubuh Kristus. Tadi bait Roh Kudus dikuduskan dan mendapat tugas mempersembahkan persembahan rohani dalam hidup kita, yakni hidup kita sendiri. Gereja adalah tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus itu bukan hanya untuk dibagi-bagi saja. Napa, ambil dan makan, ambil dan minum. Tapi supaya yang minum, yang makan, itu dia berubah menjadi persembahan kepada Allah. Imam, Kohen Gadol, Kanu
membungkuk sujud, menyembah, memuji, dan memuliakan nama Allah. Itu tugasnya yang sebenarnya. Boleh bikin barang-barang lain, tapi ini tidak boleh diabaikan. Ya. Dan ini sebagai profesi. Ya. Profesi itu apa? Orang bilang ini profesio fidei. Pengakuan iman kita. Jadi saya menjadi imam karena saya percaya Allah memilih saya. Saya percaya Allah mempercayai saya. Saya percaya Allah mengutus saya. Sehingga semua yang saya buat menjadi ekspresi keyakinan iman saya bahwa ini adalah apa yang Allah perintahkan untuk saya perbuat. Sehingga imamat menjadi profesi, pengakuan iman kita, ekspresi iman kita, pernyataan iman kita, kesaksian iman kita. Bersaksi. Ya. Kalau mengajar bagus, tapi bersaksi harus. Imamat sebagai profesi berarti wujud pengakuan iman. Orang menjadi imam karena dia mengakui Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi miliknya dengan tugas perutusan dari Allah sendiri. Imamat menyatukan orang pilihan dengan Allah dalam seluruh hidup, karya, dan adanya. Dia hidup, bergerak, dan ada dalam Allah. Oleh Allah, dari Allah, dan untuk Allah. Dan Allah punya proyek adalah pengudusan manusia dan pengudusan dunia. Pengudusan itu adalah tindakan Allah sendiri yang memilih dan memberi tugas perutusan itu kepada kita. Mulai dari orang-orang perjanjian lama, semua ditugaskan untuk itu. Tugas perutusan menguduskan atau karya menjadikan kudus dihubungkan dengan kegiatan kultus oleh manusia. Biasanya orang pikir seperti itu, ya, bahwa pengudusan adalah kultus kita kepada Allah. Tapi sebenarnya itulah pemberian Allah untuk kita. Karena itu dibilang inilah persembahan yang engkau sediakan sendiri bagi gerejamu. Ya, bukan gereja karang-karang sendiri untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi inilah kurban yang engkau sendiri sediakan bagi gerejamu. Tindakan mengkhususkan barang, orang bagi Allah, menjadikan dia milik ilahi, kepunyaan Allah, ada dan hidup dalam relasi khusus dengan Allah. Alat orang pilihan Allah, ya, seperti Harun, Yakub, Daud, Maria, dan Paulus. Mereka itu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang kudus, pengikut Tuhan Yesus, orang terpilih, pilihan dengan misi pengudusan. Ya. Jadi kalau tidak ada misi, tidak ada panggilan, tidak ada perutusan. Jadi pengudusan adalah rencana dan kehendak Allah atau karya Allah sendiri. Aku ini yang kudus, hendaklah kamu kudus. Dan kita mesti berjuang, bergumul untuk jadi kudus. Ya. Ini bukan kado yang tinggal dibuka dia punya pembungkus. Ya. Ini adalah benih yang mesti disirami, dipupuk, supaya bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah. Tuhan Yesus bilang, aku telah memanggil dan menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Kadang-kadang
bukan kadang-kadang, tetap. Buahmu itu tetap. Begitu kita lihat, aku ini yang kudus, yang maha kudus, khas, unik, dan khusus. Dan kita juga menjadi orang-orang unik, orang-orang khusus yang disendirikan oleh Allah. Orang perjanjian lama bilang, inilah anak sulung yang menjadi persembahan kepada Allah. Dan supaya kita kudus, kita berjuang untuk penuh pengenalan akan Allah. Janganlah menganggap pengenalan akan Allah sudah selesai karena sudah buat gambar tadi. Gambar harus diperbaiki. Nah, sekarang jam berapa? Oh iya. Penuh kuasa dan wibawa, ya. Kuasa dan wibawa bukan karena banyak uang atau banyak kedudukan, tapi karena kita orang benar, orang adil, orang jujur. Itu kuasanya ada di situ. Itu setan takut, bukan cuma orang. Kalau orang benar, orang jujur, orang adil, setan pun takut. Ya. Kalau dia angkat tangan, letakkan di atas kepala orang kerasukan setan, setan bergoyang-goyang di dalam itu. Karena ini orang benar punya tangan. Ya. Tapi biar pastor kalau setan bilang, sama orang dua. Ya pengen taruh tangan di atas kepala kita. Sesuci songana. Itu setan bilang begitu, ya. Nah, penuh kuasa dan wibawa. Menjadi orang benar seperti Abraham, dia dapat dipercaya dan tetap adil, menuntut keadilan Allah agar tidak menghukum orang benar bersama orang fasik di Sodom dulu. Penuh kasih dan setia, murah hati dan panjang sabar. Itu indikator kekudusan kita. Jadi tidak usah tanya, dia boleh jadi orang kudus atau tidak. Sendiri tahu saya kudus atau tidak. Lihat saja, saya panjang sabar, murah hati, penuh kasih setia. Ya, begini, biarnya tidak dapat gelar kudus dari badan yang mengurus kekudusan orang kudus, bilang kita sendiri sudah tahu saya kudus atau tidak. Gitu, ya, kita beri. Harap semua mulai jadi kudus. Atau tidak mau jadi kudus, Pastor Ber? Mau. Ini bukan tergantung kemauan, ini panggilan. Ya. Panggilan Tuhan. Baik Pastor Julius dan para pastor, Bapak Uskup, kita break setengah jam. Kemudian 10:30 kita kembali ke ruangan ini. Terima kasih.